Selamat pagi, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa lagi anak-anak di dalam pembelajaran matematika kelas 8 bersama saya Maria Sawu. Kita akan mempelajari hari ini materi sambungan kita tentang lingkaran, yaitu menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, dan yang kedua menentukan panjang busur dan luas juring. Nah, kalau hujan-hujan begini, siapa yang tidak suka makan makanan yang manis, panas, seperti martabak? Kalian pasti suka kan? Nah, topping apa yang paling kalian suka? Oke, nah sekarang Feby membuat martabak teflon untuk dimakan bersama ketiga adiknya sambil menonton drama Korea. Nah, bagaimana cara menentukan ukuran tiap potongan agar mereka berempat mendapatkan potongan yang sama besar? Bandingkan dengan ukuran potongan martabak jika kedua orang tuanya ikut makan bersama. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kalian diharapkan menyimak video ini sampai selesai ya, tanpa di-skip. Oke. Nah, yang pertama kita menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama-tama kita gambar sebuah lingkaran dengan titik pusatnya O. Nah, dari titik pusat ini saya tentukan lagi dua buah titik di luar dari titik pusat tadi, tetapi terletak pada lingkaran ya, yaitu titik A dan titik C. Dan saya hubungkan garis dengan sebuah garis dari titik O ke titik A dan sebuah garis lagi dari titik O ke titik C. Nah, kalau di unsur-unsur lingkaran pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari, berarti OA ini dan OC adalah jari-jari. Nah, daerah yang ini namanya busur kecil. Sedangkan bagian yang di bagian belakang ini yang besar ini kita namakan busur besar. Nah, sekarang sudut yang terbentuk antara jari-jari OA dan OC itu kita namakan sudut pusat. Ya. Jadi sudut yang terbentuk antara dua buah jari-jari kita namakan sudut pusat. Ya. Nah, ini bisa kita sebut sebagai sudut COA atau sudut AOC. Ya, kita ingat ini sudut pusat. Kenapa dinamakan sudut pusat? Karena titik sudutnya terletak di pusat lingkaran. Ya, titik sudutnya terletak di pusat lingkaran. Ya. Nah, kita lihat lagi yang berikut. Nah, di sini saya tambahkan satu buah titik lagi, yaitu titik B. Dan dari titik B ini saya hubungkan B dengan A dan B dan dengan C. Nah, sehingga kita dapatkan di sini sudut yang ini, sudut ABC atau sudut CBA. Nah, sudut ABC atau sudut CBA ini yang disebut dengan sudut keliling. Nah, kenapa dinamakan sudut keliling? Kalau sudut pusat tadi titik sudutnya terletak di pusat lingkaran, maka sudut keliling ini titik sudutnya terletak pada garis lingkaran, ya, pada keliling lingkaran. Maka dia dinamakan sudut keliling. Nah, kalau sudut pusat tadi dibentuk atau terbentuk dari dua buah jari-jari, ya, dua buah jari-jari yang melalui sebuah titik pusat, sedangkan sudut keliling itu terbentuk dari dua buah tali busur. Tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran. Ya, jadi kalian sudah bisa melihat perbedaan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sekarang coba perhatikan arah sudut pusat dan sudut keliling yang di samping sini. Nah, ini sudut AOC dan sudut ABC. Sudut ini menghadap ke arah yang ini kan, busur AC. Ya, menghadap ke arah busur AC. Nah, sudut AOC juga menghadap ke busur AC, sudut ABC pun demikian, menghadap ke busur AC. Nah, sekarang jika sudut pusat dan sudut keliling suatu lingkaran menghadap busur yang sama, ya, maka besar sudut pusat ini sama dengan 2 kali besar sudut keliling.
Atau kita dapat menulisnya sebagai sudut AOC sama dengan 2 kali sudut ABC. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa sudut AOC sama dengan 2 kali sudut ABC, berarti untuk menemukan sudut ABC atau sudut keliling, yaitu setengah dikali sudut AOC. Ya, jadi kalau tadi kita bilang bahwa besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling, maka besar sudut keliling kebalikannya. Besar sudut keliling adalah setengah kali besar sudut pusat, atau besar sudut pusat dibagi 2. Lanjut. Sudut keliling yang menghadap diameter. Nah, seperti saya gambar sebuah lingkaran dengan sebuah titik pusatnya O. Nah, di sini ada A, B, C. Nah, AC ini adalah diameter. Kenapa dikatakan diameter? Ingat kembali materi sebelumnya bahwa garis yang menghubungkan 2 titik lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran dinamakan diameter. Nah, sekarang di sini saya tentukan sebuah titik, terus titik B. Dari titik B ini saya hubungkan B dengan C dan B dengan A, di mana sudut CBA ini merupakan sudut keliling, ya. CBA ini merupakan sudut keliling, dan sudut keliling ini menghadap diameter, menghadap garis AC atau sudut AOC. Nah, sudut AOC ini besarnya 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Kita lihat sudut AOC atau sudut COA ini membentuk sebuah garis lurus, atau yang di kelas 7 kita biasa sebut sebagai sudut lurus. Nah, besar sudut lurus adalah 180 derajat. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa besar sudut keliling sama dengan setengah kali besar sudut pusat jika menghadap busur yang sama. Nah, sekarang kita lihat sudut keliling ABC atau CBA ini menghadap busur AC yang ini. Ya, menghadap busur AC yang ini. Sedangkan sudut COA atau AOC ini juga menghadap busur AC. Ya, menghadap busur AC. Nah, karena sudut pusat dan sudut keliling tersebut menghadap busur yang sama, maka besar sudut keliling sama dengan setengah kali besar sudut pusat. Nah, sementara besar sudut pusat tadi kita ketahui bahwa besarnya adalah 180 derajat karena dia merupakan sudut lurus. Oleh karena itu, sudut ABC itu sama dengan setengah kali 180 derajat. Nah, setengah kali 180 derajat berapa? Atau 180 derajat dibagi 2. Hasilnya adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sudut keliling yang menghadap diameter besarnya adalah 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Kita lihat lagi yang berikut. Nah, sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu sama besar ya. Nah, yang seperti apa itu? Coba kita perhatikan. Nah, di sini saya punya sudut ABC. Sudut ABC ini titik sudutnya ada di keliling lingkaran atau garis lingkaran, maka dia dikatakan sebagai sudut keliling. Terus ada lagi sudut yang berikutnya. Sudut ADC atau CDA. Nah, sama seperti ABC tadi, sudut CDA, titik sudut D-nya terletak pada lingkaran. Maka dia disebut sebagai sudut keliling. Satu lagi, sudut CEA. Nah, sama seperti kedua sudut yang lainnya, sudut CEA ini titik sudutnya yaitu titik E terletak pada lingkaran, maka dia dikatakan sebagai sudut keliling. Nah, sudut-sudut keliling yang seperti ini, kita perhatikan bahwa sudut CBA atau sudut ABC ini menghadap ke busur AC. Sudut CDA juga menghadap ke busur AC. Sudut CEA juga menghadap busur AC. Nah, karena ketiga sudut keliling ini menghadap busur yang sama, yaitu busur AC, maka ketiga sudut keliling ini besarnya juga sama. Artinya sudut CDA sama besar dengan sudut CEA sama besar dengan sudut ABC. Ya. Nah, kita lihat contoh soal. Pada gambar di samping, jika titik O adalah titik pusat lingkaran dan sudut
BDC. BDC adalah 74 derajat yang ini. Maka tentukan besar sudut BAC, besar sudut BOC, dan sudut OBC. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, kita mau menentukan besar sudut BAC. Ya, sudut BAC. Sudut BAC. Nah, kita perhatikan yang pertama, kita lihat dulu yang diketahui di sini adalah sudut BDC. BDC ini adalah sudut keliling. Sudut keliling yang menghadap busur BC. Nah, sudut BAC ini juga merupakan sudut keliling yang juga sama-sama menghadap busur BC. Nah, karena sudut BDC dan sudut BAC menghadap busur yang sama, maka besarnya sama. Oleh karena itu, sudut BAC sama besar dengan sudut BDC, yaitu 74 derajat. Yang kedua, sudut BOC. Sudut BOC adalah sudut pusat lingkaran. Kenapa dikatakan sudut pusat? Tadi kita sudah menyimak penjelasan tadi bahwa sudut pusat adalah sudut yang diapit oleh dua buah jari-jari atau terbentuk oleh dua buah jari-jari atau yang titik sudutnya terletak di pusat lingkaran. Nah, sudut BOC itu sama besar dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sudut keliling yang diketahui di sini adalah sudut BDC jika menghadap busur yang sama. Nah, sekarang kita lihat sudut BOC menghadap busur BC. Ya, sudut BOC menghadap busur BC, sudut BDC juga menghadap busur BC. Maka sudut BOC sama dengan 2 kali sudut BDC, yaitu 2 kali 74 derajat sama dengan 148 derajat. Nah, nomor B terjawab. Kita lihat lagi nomor C, sudut OBC. OBC. Berarti yang bagian ini ya, yang bagian ini. Nah, sekarang kita perhatikan dulu segitiga OBC, ya, segitiga OBC. Nah, segitiga OBC ini adalah segitiga sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena OB sama panjang dengan OC. Kenapa sama panjang? Karena OB dan OC adalah jari-jari. Ya, kita ketahui bahwa jari-jari dalam sebuah lingkaran itu sama panjang. Nah, sekarang ingat kembali materi kelas 7. Jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Ya, 180 derajat. Nah, sekarang saya bisa tulis seperti ini. Nah, tadi saya katakan bahwa sudut segitiga OBC adalah segitiga sama kaki. Ya, karena OB dan OC itu sama panjang, yaitu merupakan jari-jari. Oleh karena itu, besar sudut OBC itu sama besar dengan sudut OCB. Artinya sudut yang ini sama besar dengan sudut yang ini. Ya. Nah, jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat, maka 2 kali sudut OBC itu sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut yang ini, BOC. Ya. Artinya tadi kan jumlah besar sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat, artinya sudut BOC tambah sudut OBC tambah sudut OCB itu sama dengan 180 derajat. OBC sama dengan OCB, maka 2 kali OBC sama dengan 180 derajat dikurangi sudut BOC. Ya, sudut BOC. Sehingga sudut BOC tadi kita sudah dapat 148 derajat. Berarti 2 kali sudut OBC sama dengan 180 derajat kurang 148 derajat. Hasilnya adalah 32 derajat. Nah, berarti sudut OBC adalah 32 derajat dibagi 2, yaitu 16 derajat. Bagaimana anak-anak? Kalian paham ya? Oke, kita lanjut materi berikutnya. Menentukan panjang busur dan luas juring. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 2 buah juring yang sudah saya warnai, ada yang warna merah dan warna biru. Nah, kita perhatikan sama-sama. Panjang busur dan luas juring suatu lingkaran itu berbanding lurus dengan besar sudut pusatnya. Ya, besar sudut pusatnya. Dengan kata lain, besar sudut AOB berbanding besar sudut COD
itu sama dengan panjang busur AB, ya, panjang busur AB berbanding panjang busur CD, sama dengan luas juring AOB berbanding luas juring COD atau OCD. Ya. Nah, ini bagian yang penting. Nah, kita lihat lagi panjang busur. Nah, di sini panjang busur yang ini, yang garis merah nih ya, panjang busur. Nah, sudut AOB berbanding 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Sudut satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Oleh karena itu kita bandingkan bahwa sudut AOB berbanding dengan sudut satu putaran penuh itu sama dengan panjang busur AB berbanding keliling lingkaran. Kalian masih ingat rumus keliling lingkaran kan? Nah, berarti panjang busur AB, ya, panjang busur AB itu sama dengan besar sudut AOB berbanding 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr, sehingga panjang busur AB sama dengan sudut AOB, besar sudut AOB per 360 derajat kali dengan 2πr. Nah, luas juring. Nah, kalau luas juring, kalau tadi panjang busur berarti kita cuma menghitung keliling lingkaran, bagian dari keliling lingkaran. Sedangkan luas juring, kita menghitung bagian dari luas sebuah lingkaran. Jadi makanya ini saya arsir yang ini. Nah, sekarang besar sudut AOB berbanding 360 derajat, sudut satu putaran penuh, itu sama dengan luas juring OAB atau AOB berbanding luas lingkaran. Sehingga kalau kita mau mencari luas juring AOB, itu sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat kali dengan luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah πr pangkat 2. Sehingga panjang busur AB sama dengan besar sudut AOB per 360 derajat kali dengan πr pangkat 2. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghitung luas tembereng? Tembereng adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh satu tali busur dan satu busur lingkaran. Berarti daerah yang ini yang diarsir. Nah, sekarang dari sini kita sudah bisa lihat bagaimana cara menghitung luas tembereng, yaitu dengan cara mencari luas juring dikurangi dengan luas segitiganya, ya, sehingga kita dapatkan daerah yang diarsir ini atau luas temberengnya. Nah, kita masuk pada contoh soal. Sebuah taman berbentuk lingkaran seperti gambar di samping. Sebagian lahan taman yang ditunjukkan segitiga AOB itu akan ditanami bunga. Tembereng atau daerah yang diarsir ini akan dibuat kolam ikan. Jari-jari lingkaran 6 meter, artinya panjang OB sama dengan OA ini 6 meter. Maka hitunglah panjang busur AB, ini, luas juring AOB secara keseluruhannya, dan luas kolam ikan, luas temberengnya. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama panjang busur. Panjang busur AB berarti besar sudut AOB, ya, besar sudut AOB per 360 derajat kali dengan keliling lingkaran atau 2πr. Nah, besar sudut AOB kalau tandanya seperti ini berarti besarnya adalah siku-siku atau 90 derajat. Sehingga 90 derajat per 360 derajat kali dengan 2πr. Pi-nya kita gunakan 3,14. Kenapa? Karena R-nya bukan kelipatan 7. Untuk memudahkan perhitungan, kita gunakan 3,14. Ya, tinggal kita sederhanakan 90 per 360, kita dapatnya 1/4. Ini 2 kali 3,14 kali 6 dapatnya 37,68, sehingga 37,68 dibagi dengan 4 hasilnya 9,42. Jadi panjang busur AB adalah 9,42 meter. Lanjut di luas juring AOB. Luas juring AOB berarti kita mencari dengan menggunakan perbandingan terhadap luas lingkaran, ya. Berarti sudut AOB per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Luas lingkaran adalah πr pangkat 2. Berarti
Tinggal sama seperti ini tadi, sudut AOB 90 derajat, berarti 90 per 360 derajat kali dengan 3,14 dikali dengan R pangkat 2, 6 pangkat 2. 1 per 4 dikali dengan 3,14 kali dengan 36, kita dapatkan hasilnya 28,26. Ini berarti luas juring AOB adalah 28,26 meter persegi. Nah, yang terakhir, luas kolam ikan, atau dalam hal ini adalah luas tembereng. Nah, luas tembereng berarti kita mencari dengan luas juring dikurangi luas segitiga AOB. Ya, luas juring dikali dengan luas segitiga AOB. Nah, kita lihat dulu, luas juring AOB adalah tadi sudah kita dapat ya, yaitu 28,26 dikurangi luas segitiga AOB. Luas segitiga AOB adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, kebetulan segitiganya adalah siku-siku, tinggal kita mengambil alas dan tingginya adalah sisi siku-sikunya. Jadi 28,26 dikurangi setengah kali 6 kali 6. Nah, ingat, kerjakan dulu yang ini. 6 kali 6, 36, bagi 2, 18. 28,26 kurang 18 sama dengan 10,26. Sehingga luas kolam ikannya adalah 10,26 meter persegi. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham penjelasan ini? Jika kalian masih mengalami kendala, silakan menghubungi guru mata pelajaran kalian masing-masing melalui WA. Dan pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Materi berikutnya kita masuk di dalam materi tentang garis singgung lingkaran. Ibu harap kalian dapat mempersiapkan diri untuk mempelajari materi berikutnya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirimkan di Classroom ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.